Bughats, burung gagak, seorang ulama dari Suriah bercerita tentang doa yang selalu ia lantunkan. Ia selalu mengucapkan doa seperti berikut ini, ya Allah, berilah aku rezeki sebagaimana Engkau memberi rezeki kepada Bughats. Apakah Bughats itu? Dan bagaimana kisahnya? Bughats anak burung gagak yang baru menetas. Burung gagak ketika mengerami, telurnya akan menetas mengeluarkan anak yang disebut Bughats. Ketika sudah besar dia menjadi gagak, gurap. Apa perbedaan antara Bughats dan gurap? Telah terbukti secara ilmiah, anak burung gagak ketika baru menetas warnanya bukan hitam seperti induknya, karena ia lahir tanpa bulu. Kulitnya berwarna putih. Saat induknya menyaksikannya, ia tidak terima itu anaknya, hingga ia tidak mau memberi makan dan minum, lalu hanya mengintainya dari kejauhan saja. Anak burung kecil malang yang baru menetas dari telur itu tidak mempunyai kemampuan untuk banyak bergerak, apalagi untuk terbang. Lalu bagaimana ia makan dan minum? Allah yang Maha Pemberi rezeki yang menanggung rezekinya, karena Dialah yang telah menciptakannya. Allah menciptakan aroma tertentu yang keluar dari tubuh anak gagak tersebut sehingga mengundang datangnya serangga ke sarangnya. Lalu berbagai macam ulat dan serangga berdatangan sesuai dengan kebutuhan anak gagak dan ia pun memakannya. Keadaannya terus seperti itu sampai warnanya berubah menjadi hitam, karena bulunya sudah tumbuh. Ketika itu barulah gagak mengetahui itu anaknya dan ia pun mau memberinya makan sehingga tumbuh dewasa untuk bisa terbang, mencari makan sendiri. Secara otomatis aroma yang keluar dari tubuhnya pun hilang dan serangga tidak berdatangan lagi ke sarangnya. Dialah Allah, Ar-Razak, Maha Penjamin rezeki. Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Qs. Az-Zukhruf, ayat 32, rezekimu akan mendatangimu dimanapun engkau berada, selama engkau menjaga ketakwaanmu kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya malaikat Jibril membisikkan di dalam kalbuku bahwa seseorang tidak akan meninggal sampai sempurna seluruh rezekinya. Ketahuilah, bertakwalah kepada Allah, dan perindahlah caramu meminta kepada Allah. Jangan sampai keterlambatan datangnya rezeki membuatmu mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya tidak akan didapatkan sesuatu yang ada di sisi Allah kecuali dengan mentaatinya, jadi tidaklah pantas bagi orang-orang yang beriman berebut rezeki dan seringkali tidak mengindahkan halal haramnya rezeki itu dan cara memperolehnya. Mari introspeksi diri, apakah muamalah dan pekerjaan yang kita lakukan ini sudah sesuai hukum atau belum? Mengetahui status hukum perbuatan dulu baru berbuat. Itulah sikap selayaknya seorang muslim. Titik. Ya Allah, berilah aku kecukupan dengan rezeki yang halal, sehingga aku tidak memerlukan yang haram, dan berilah aku kekayaan dengan karunia-Mu, sehingga aku tidak memerlukan bantuan orang lain, selain dirimu, Hr. Ahmad. Oleh sebab itu hai kaum muslim, janganlah kita takut akan kurangnya rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur rezeki. Sadarilah kitalah yang sebenarnya tidak pernah puas dan qanaah, menerima, dalam mensyukuri nikmat. Perbanyaklah bersyukur dan beristighfar agar kita disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bekerja. Semoga hidup kita dicukupkan oleh rezeki yang halalan thayyiban dan dipenuhi keberkahan di dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Semoga ada manfaatnya. Sumber artikel https://pengusahamuslim.com/5675 tanda pisah rahasia tanda pisah rezeki tanda pisah Allah tanda pisah belajar tanda pisah dari tanda pisah anak tanda pisah burung tanda pisah pemakan tanda pisah bangkai.html silahkan disebarkan, semoga bermanfaat, Allah berkahi dan mudah-mudahan Anda mendapatkan bagian dari pahalanya. Amin. Barakallahu fikum. Disarikan dari tulisan Syekh Dr. A.M.R. Khalid. Bughats, burung gagak, seorang ulama dari Suriah bercerita tentang doa yang selalu ia lantunkan.
Ia selalu mengucapkan doa seperti berikut ini, ya Allah, berilah aku rezeki sebagaimana Engkau memberi rezeki kepada Bughats. Apakah Bughats itu? Dan bagaimana kisahnya? Bughats anak burung gagak yang baru menetas. Burung gagak ketika mengerami, telurnya akan menetas mengeluarkan anak yang disebut Bughats. Ketika sudah besar dia menjadi gagak, gurap. Apa perbedaan antara Bughats dan gurap? Telah terbukti secara ilmiah, anak burung gagak ketika baru menetas warnanya bukan hitam seperti induknya, karena ia lahir tanpa bulu. Kulitnya berwarna putih. Saat induknya menyaksikannya, ia tidak terima itu anaknya, hingga ia tidak mau memberi makan dan minum, lalu hanya mengintainya dari kejauhan saja. Anak burung kecil malang yang baru menetas dari telur itu tidak mempunyai kemampuan untuk banyak bergerak, apalagi untuk terbang. Lalu bagaimana ia makan dan minum? Allah yang Maha Pemberi rezeki yang menanggung rezekinya, karena Dialah yang telah menciptakannya. Allah menciptakan aroma tertentu yang keluar dari tubuh anak gagak tersebut sehingga mengundang datangnya serangga ke sarangnya. Lalu berbagai macam ulat dan serangga berdatangan sesuai dengan kebutuhan anak gagak dan ia pun memakannya. Keadaannya terus seperti itu sampai warnanya berubah menjadi hitam, karena bulunya sudah tumbuh. Ketika itu barulah gagak mengetahui itu anaknya dan ia pun mau memberinya makan sehingga tumbuh dewasa untuk bisa terbang, mencari makan sendiri. Secara otomatis aroma yang keluar dari tubuhnya pun hilang dan serangga tidak berdatangan lagi ke sarangnya. Dialah Allah, Ar-Razak, Maha Penjamin rezeki. Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Qs. Az-Zukhruf, ayat 32, rezekimu akan mendatangimu dimanapun engkau berada, selama engkau menjaga ketakwaanmu kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya malaikat Jibril membisikkan di dalam kalbuku bahwa seseorang tidak akan meninggal sampai sempurna seluruh rezekinya. Ketahuilah, bertakwalah kepada Allah, dan perindahlah caramu meminta kepada Allah. Jangan sampai keterlambatan datangnya rezeki membuatmu mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya tidak akan didapatkan sesuatu yang ada di sisi Allah kecuali dengan mentaatinya, jadi tidaklah pantas bagi orang-orang yang beriman berebut rezeki dan seringkali tidak mengindahkan halal haramnya rezeki itu dan cara memperolehnya. Mari introspeksi diri, apakah muamalah dan pekerjaan yang kita lakukan ini sudah sesuai hukum atau belum? Mengetahui status hukum perbuatan dulu baru berbuat. Itulah sikap selayaknya seorang muslim. Titik. Ya Allah, berilah aku kecukupan dengan rezeki yang halal, sehingga aku tidak memerlukan yang haram, dan berilah aku kekayaan dengan karunia-Mu, sehingga aku tidak memerlukan bantuan orang lain, selain dirimu, Hr. Ahmad. Oleh sebab itu hai kaum muslim, janganlah kita takut akan kurangnya rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur rezeki. Sadarilah kitalah yang sebenarnya.